Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Monggo dibaca Pak Budi, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma fasalatil 'airu qala abuhum inni la ajidu riha yusufa Qala abuhum inni la ajidu riha yusufa laula an tufannidun. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Falamma an ja'al bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Qalu ya aba nastaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Falamma dakhalu ala yusufa awa ilai abawai wa qala dakhulu misra insya'allahu aminin. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsi wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badawi min ba'di an nazaga asyaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun wa ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin wa ma tas'aluhum alaihi min ajr in huwa illa dzikrul lil alamin. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Afa aminu an ta'tiyahum wasiyatun min 'adzabillahi aw ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim waladarul akhirati khairul lil ladzina taqaw afala taqilun. Hatta idza stayasa ar-rusulu wa dhannu annahu qad kudzibu ja'ahum nasruna
fanunajjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Alhamdulillah. Sadaqallahul adzim. Luar biasa, sudah memasuki akhir-akhir ayat yang menjadi kesimpulan dari surat Yusuf. Monggo Pak Manto. Pertemuan Yusuf dengan kedua orang tuanya. Tatkala kafilah itu keluar dari negeri Mesir, bahwa mereka berkata, sesungguhnya aku mencium aroma Yusuf. Sekiranya kalian tidak menuduhku lemah akal, tentu kalian membenarkan aku. Baik. Wallahu alam nih ya, mungkin di sini kan disampaikan di 94 ini, tatkala kafilah itu keluar, kan sebelumnya disampaikan bahwa saudara-saudaranya itu mencari kebenaran, mencari bukti, ya kan, mencari bukti agar bapaknya itu percaya bahwa mereka tidak bohong. Salah satunya adalah tanya ke kafilah bahwa di Mesir itu sedang terjadi berita apa. Ya kan, seperti itu. Tatkala kafilah itu keluar dari negeri Mesir, berkata ayah mereka, oh ini satunya lagi, ini adalah tanda kenabian, Allah alam, mukjizat ya, kelebihan dari seorang nabi. Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Itu keluar dari baru jauh, padahal dari Kanaan ke Mesir kan, jauh sekali kan. Bau Yusuf. Ya mungkin dari ini, dari apanya? Bajunya. Kan dibayi baju kan? Baju. Sekiranya, yang menarik kalimat terakhir ini, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentunya kamu membenarkan aku. Statement dari Nabi Yakub ini, statement dari, bahwa beliau menyampaikan bahwa beliau ini lemah akal, tuduhannya. Ya, karena selama bertahun-tahun beliau menyampaikan mungkin bahwa anaknya Yusuf itu masih ada, ya kan? Itu beliau berkeyakinan seperti itu, tapi lainnya, ya tidak ada buktinya mana, ya kan? Makanya disampaikan seperti itu. Satu, terus yang kedua, mungkin usianya sudah lanjut. Ya, saat ini Nabi Yusuf mungkin sudah 40 tahun, ditinggal 40, terpisah 40 tahun. Awal hilangnya kecil mungkin 10 tahun, sudah 50 tahun. Belum lagi perjalanan menjabat. Ya kan? Perjalanan menjabat mungkin di 20 tahun, sekitar 70 tahun, 80 tahun ditinggal. Ya kan? Dan sedangkan Nabi Yusuf sendiri anak ke-11. Wah, makanya itu sudah tua sekali, mungkin sudah 110-an atau 150-an, makasih. Ya, 150-an tahun. Nah, ini mungkin menjadi dasar ini, ya kan? Aku tidak pikun. Ya kan? Ini adalah sebuah bukti. Ini seperti itu ya. Berapa umurnya Nabi Yusuf ya? Ada di situ keterangannya. Tidak tahu, 150-an lebih kalau salah. Tidak sampai kan, tidak sampai 200-an kalau salah. Tidak sampai. 130. Ya, 130, 150-an. Iya, Dika ya. Tahu? 130. Tidak tahu. Belum nyari. 150-an, enggak sampai 200 kok bulannya. Enggak kelihatan renta-renta kayak orang zaman sekarang. Iya benar. Hanya saja beliau fisiknya itu terkikis karena psikisnya. Fisiknya itu kalah dengan pikirannya. Matanya buta, punggungnya bongkok. Yakub. Bapaknya ini Yakub ya kan, terkikis karena jiwanya ya kan terganggu itu. Nah, ini disampaikan ini, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu akan berapa? 160? 110. Oh 110. Nah, ya, gitu. Wafat pada usia 110. Nah,
Yakub. Yakub ya. Oh, Itu Yusuf. Yakub bapaknya. Bapaknya. Ada bapaknya. Pikirannya 100. masih Masih bagus. Masih bagus. Fisiknya yang sudah mulai renta, ya kan? 160-an berapa gitu kalau nggak salah. Itu ya. Lanjut Pak Manto. Keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Tuh, kan? Ya kan? Demi Allah sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang 147. dahulu. 147. 147, 150 bulan kita tidak tahu ya. Ya sampai keluarganya seperti itu enggak, ya mungkin kamu mengigau atau sudah tua, ya kan? Jadi terlalu terbawa emosi, ya seperti itu ya. Lanjut teman-teman. Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Yakub. Lalu dia kembali dapat melihat Yakub berkata, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Apa ini pelajaran untuk kita? Ini berarti anaknya tahu bahwa ini sudah bisa melihat lagi ya. Ya, ini Nabi Yakub dulu ini. Jadi tatkala tiba pembawa kabar berita itu, maka kan bajunya dibawa tuh. Iya. Siapa yang bawa ini? Anak-anaknya. Yang 9 itu kan suruh pulang lagi kan? Iya. Yang tertua ditinggal. Ini yang tertua ditinggal kan? Oh, ini sudah ini ya? Iya. Sudah ini, jadi lupa ini kisahnya ya. Baru berapa hari yang lalu. Iya, coba kita lagi. Satu kali ini saudaranya, ini Nabi Yusuf. Satu kesini hanya minta makanan saja toh, ya kan? Minta makanan saja. Pulang dituduh bawa bokor itu, bawa piala itu, belum. Oh enggak, bawa saudaramu satu lagi, ya kan? Terus ini pulang, bawa saudaramu satu lagi kan kurang satu, ini ya dua kali. Terus ini ditahan ya? Benyamin. Ya ini waktu pulang ditahan kan? Iya. Tahan. Benyamin. Pulang, akhirnya di sini bertiga, ya kan? Bertiga orang di sini. Benyamin ditahan di Mesir, Benyamin, dua orang sih, Benyamin sama Ruben yang pertama, ya kan? Nah. Terus ini ke sini bawa apa ya ketiga ini? Yang ketiga kali itu bawa apa? Ingat tadi ya? Udah lupa lagi. Karena yang pertama biasa toh, minta makanan toh, minta jatah, terus pulang. Tapi Nabi Yusuf ngomong, kamu dapat jatah satu lagi loh, karena kamu enggak bawa adikmu, ada saudaramu satu lagi yang dibawa. Oh iya benar-benar. Nih kesini lagi kedua, ya kan? Kedua. Pulang ditahan, ya kan? Ya. Pulang ditahan, pulang. Terus yang ketiganya ke sana ngapain? Bawa surat atau bawa gamis? Itu bawa langsung bawa bapaknya. Loh ini bapaknya masih di rumah ini. Saudara-saudaranya kumpul semua. Ya enggak tahu persis. Itu terus diterangkan setelah Benyamin itu ditahan gitu. Oke, niki yang kedua itu Benyamin ditahan. Terus itu pada waktu ditahan itu Nabi Yusuf menerangkan bahwa dulu kamu sudah melaksanakan ini kesalahan ini. Nah buktinya ditunjukkan semua antara lain ya bokor itu. Nah, surat sebagai
apa budak itu Ah. dari Julaika, dari Oh iya, dah, sudah yang itu. lain, Ah. terus sampai apa ini? Ya kayak perempuan-perempuan itu yang dianukan itu. Nah, setelah itu terus disuruh pulang itu. Setelah tahu semua masalahnya, terus disuruh kembali dengan bawa itu. Kembali dengan bawa itu, terus sama apa ini? Setelah Benyamin ditahan, Nabi Yusuf menerangkan bahwa bapaknya itu sedang sakit. Saudaranya menerangkan bahwa bapaknya sedang sakit, mohon tolong supaya Benyamin itu dikembalikan. Tetap tidak dikembalikan. Nah itu akhirnya terus setelah pulang terus nggak tahu berapa lama lagi tambah parah itu. Iya, sakitnya. Tambah buta. Akhirnya Nabi Yakub ada pemberitahuan dari Allah tentang keputusasaannya itu dengan kedua anaknya. Nah itu terus diberitahu bahwa dulu saudaranya yang siapa? Nabi Ibrahim. Nah itu yang lain. Terus dia sadar bahwa percobaan yang pada saya ini masih belum terlalu aneh dibanding dengan sebelumnya. Akhirnya dia sadar, terus keluar dari rumahnya itu suruh kumpul semua anak-anaknya. Nah itu terus ditanyain, kamu waktu ke sana itu Nabi Yusuf atau Perdana Menteri itu ngomong apa saja yang kamu ketahui. Ya itu terus ceritakan macam-macam itu tadi. Terus dia disuruh kembali sama Yusuf. Setelah pulang, terus Nabi Yakub bikin surat supaya ini ditujukan atau diberikan ke Yusuf atau Nabi Yusuf itu. Bahwa Nabi Yakub tahu bahwa ini ada masalah yang dulu enggak tahu juga tahu ke anaknya enggak, tapi tahu dari Allah kalau masalah ini. Akhirnya terus dibawahi surat kembali ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf baca suratnya. Nah itu terus sadar itu sampai menangis, terus suruh ayahnya dan saudaranya kembali ke sini, bawa semua saudaranya ini diberikan daerah di pinggiran Sungai Nil itu. Baik itu ya. Berapa kali berarti? 3 kali? Mungkin ada 3 kali ya. 1, 2, 3. Saudaranya datang minta itu. Ya 3 kali. Iya kan? 3 kali 2 ribu kira-kira ya. 3 kali ini pulang ini. Ketiga ini pulang membawa gamis ini ya. Iya. Iya tak? Mungkin seperti itu ya. Ya dibawahi ini bajunya Nabi Yusuf. Kebesarannya Nabi Yusuf tentang kenabiannya itu. Suruh ngusapkan ke wajahnya. Insya Allah dia akan bisa melihat lagi. Ya, itu terus bisa melihat. Oke, jadi tatkala si pembawa berita itu datang, maka diletakkanlah baju gamis itu ke wajah Yakub. Lalu kembalilah ia dapat melihat. Berkatalah Yakub, tidaklah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ya, seperti itu ya. Ini kenabian ini ya. Kenabian bahwa ada interaksi tersendiri antara Allah dengan utusannya. Baik, ada tambahan Dika sampai sini? Belum ada. Lanjut Pak Manto. Pak Manto. 102 ya? 97. Oh jauh sekali 102. Oh iya sih, aku mau coba Iya. 97. Tatkala telah tiba. 97 Pak Manto. 96. Mereka berkata, wahai
bapak kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah, berdosa. Ini kembali lagi 94, 95, 96 kan sekiranya dominasi Nabi Yusuf ya. Nabi Yakub menyampaikan, aku ini loh sebenarnya ini, ya kan? Ini tidak tahu, mungkin pelajaran bagi kita bahwa orang tua itu punya apa? Firasat ya. Iya kan? Allahu alam kan seperti itu. Terus 97. Terus bukannya kita terus tidak menyalahkan orang tua ya. Ya, ada porsinya. Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa. Apa pelajarannya di sini? 97. Nah ini 97. Apa pelajarannya, teman-teman? Menasihati anak. Hah? Ini siapa yang ngomong ini? Anak-anaknya, iya kan? Anak-anaknya ngomong kepada Nabi Yakub. Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Ini 97, 98 ini luar biasa ini. Apa kira-kira pelajarannya? 1. Dua orang tua. Dah? Dua orang tua. Nah, mustajab ya, gampang dikabulkan. Lebih ke arah yang pertama, kita bertawasul. Kita meminta tolong orang tua kita untuk mendoakan kita. Itu sakti doanya itu. Nah, iya kan? Iya kan? Ini enggak apa-apa, ini untuk kita juga enggak apa-apa ini. Ya kan, asal orang tuanya masih hidup. Ya. Ini jadi kita boleh kita. Makanya itu kalau tidak salah ada salah satu hadisnya Rasulullah menyampaikan apa? Terkait dengan orang tua, terkait dengan ini. Jangan membentak. Bukan, terkait dengan doa orang tua ini. Aku heran kalau ada manusia yang sumpek di dunia ini ketika dia masih punya orang tua. Ya, itu luar biasa Rasulullah itu ya. Jadi aku heran lihat ada orang yang sumpah di dunia ini selama dia masih punya orang tua. Artinya benar-benar Doa ya Pak. Doa orang tua. Mas. Iya, makanya Orang tuanya nggak kafir. Ya, terus anaknya juga sekelas mereka minta doa. Ya Pak Manto ya segitu ya. Iya. Seperti anak-anak Pak Manto kan ada doa. Pak, ini ada cucunya lahir, tolong didoakan. Nah, Iya. gitu Pak Manto ya. Ya gitu tuh kemarin Pak Manto kan. Ya seperti itu kita boleh, ya kan. Terus pelajaran selanjutnya di 98. 98 Pak Manto. Yakub berkata, aku akan memohonkan ampun bagi kalian kepada Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, klop antara anak dan bapak. Ya kan, yang anaknya kualitasnya bagus, tahu bahwa doa orang tua ini luar biasa, sadar akan kesalahannya, meminta tolong kepada orang tuanya untuk mendoakan mereka. Si bapak juga seperti itu. Paham bahwa kedudukan bapak ini sebagai orang tua yang ada kedudukan khusus di mata Allah, maka dia juga mendoakan anaknya dengan yang terbaik. Ada sebuah kejadian, sudah saya pernah ceritakan kok di sini. Ada keluarga, laki-laki dan perempuan itu suami istri sudah pisah. Suami istri sudah pisah ini. Anaknya ikut istrinya. Anaknya itu perempuan satu anaknya. Wes ini sudah pisah. Ini sudah nikah dengan orang lain lagi, terus punya anak lagi berapa kalau nggak salah. Laki-lakinya 2, terus perempuannya juga 2.
Dah. Pada saat ini mau nikah, berarti harus apa? Wakil. Harus cari ini kan, Iya. ketemu. Maksudnya ini yang ketemu ini. Seret. Dan anakmu mau nikah ini, ya kan? Kamu karena masih hidup bisa dihubungi, kamu bertanggung jawab sebagai walinya. Oke kan? Oke, saya akan menjadi walinya anak ini. Tapi Jauh berapa persen? lah, tapi luar biasa ini. Karena memang ekonominya beda. Yang ini kemudian jatuh, yang ini yang hari ini. Yaudah aku nikahkan pada anak ini ya. Tapi aku minta ada itu. Hah? Loh, kan ini walinya. Walinya, anak perempuan tidak boleh menikah kalau bapaknya ada. Kita uang. Ya iya, faktor ekonomi. Ekonomi lemah, Pak. Lemah. Nah, penghulunya tidak berani yang masih ada bapaknya. Tidak berani penghulunya mau menikahkan karena ada bapaknya. Kuat itu. Hah? Walaupun tidak boleh, kan bapaknya masih bisa dihubungi. Ayo gimana Pak Manto? Ya, luar biasa nih ya. Kalau nggak salah waktu itu dikabulkan. Udah kasih. Kalau bapaknya nggak mau gimana? Hah? Oh, Setelah nanti hakim yang menentukan. Nanti hakim yang menentukan. Kalau hakim nanti ada prosesnya lagi. Kalau misalkan tidak bisa dihubungi, sudah lama hilang, itu penghulunya saat itu bisa memutuskan. Tapi kalau bisa dihubungi, tapi tidak mau, itu mundur lagi prosesnya. Harus ada pertimbangan lagi. Ya. Hilang ini. Ini mantap ada kejadian seperti ini. Itu kalau Kampung kebanyakan gini mas. Kayak anak sambung. anak sambung. Kebanyakan kan nikah yang bapak ibu pisah, Bisa ibu nikah lagi. ibu nikah lagi, Anak yang Ini nikah punya pertama itu punya anak cewek. ada cewek, Yang Hah? terus mari itu nikah anaknya yang cewek ini. ini nikah. Tapi yang Mau yang walinya? nikah kan bapak sambungnya. Ini yang nggak boleh. Kebanyakan gitu. Bapak Siono. Masih ada tapi enggak Oh, nggak boleh. Kan sering kebanyakan Itu. gitu di kampung-kampung itu. Itu nggak boleh sebenarnya. Nggak sah. Enggak. Bapaknya masih ada kan? Jadi zina sendiri itu gitu ya. Iya. Apalagi deket bisa dihubungi ya. Walaupun kadang gini orang desa kan kalau udah Iya. pisah kan udah gitu, maksudnya enggak Iya, bisa sesembarangan, enggak mau ngomong. biasanya gitu. Ada di saudara istri ada gitu. Kecuali hilang akal. Iya, kecuali hilang akal. Hilang akal, hilang fisiknya hilang. Ya kan? Itu ada, masih ada. Itu nggak Orang tua boleh. masih ada, cuma enggak, yang ibunya itu enggak mau ngubungi mantan suami. Oh iya, enggak mau karena jengkel ya. Gitu. Nah, ya itu. Itu enggak boleh sebenarnya. Terus gimana pernikahan anaknya? Wallahu alam, anaknya mungkin karena tidak tahu ya harus disampaikan ke hakim lagi. Pernikahan itu Cina. Iya, kalau dihukum tidak sah pernikahannya. Diulang akhirnya. Kebanyakan gitu. Ya, Di nggak ini. desa-desa itu. Ya pertama kan Iya. Guys, makanya itu kan di Islam kan enak. Taubat selesai sudah belakangnya. Ya kan? Masalah belakangnya dulu-dulu selesai. Nah, kemudian ibunya ini, latar belakang ibunya tidak menghubungi bapaknya karena jengkel, karena ini, ya nanti urusan ibunya. Ya, kan? Iya, harus ditanya. Anaknya, ya sudah, taubat, membuat Ayo disebut isbat nikah itu kan. mungkin juga nikah ulang. Ya, karena ketidaktahuan atau kelalaian yang dulu-dulu nikah ulang. Seperti itu. Mungkin saja itu yang. iya. Kadang kurang ilmu juga, terus yang hakimnya wali hakimnya maksudnya yang nikahkan itu enggak tahu latar belakangnya anak ini gitu, enggak tanya juga. Akhirnya ya Kalau pegawai saya itu
bapak ibunya bisa. Terus masing-masing punya kehidupan sendiri-sendiri ya. Ini punya anak perempuan. Ini tidak diikutkan salah satu ini, diikutkan mbahnya. Diikutkan mbahnya. Mbahnya ini sudah bisa ya, punya sendiri, ikut mbah. Kakaknya ikut mbahnya. Yang menikahkan mbahnya. Itu kan. Gak bisa, bapaknya masih ada kok. Nggak bisa. Jadi dia tahunya itu anak mbah. Nggak tahu kalau ini. Tahu sih ini tapi dia lebih dekat ke mbahnya. Nah itu. Harusnya benar. Harusnya seperti itu. Mungkin dia kurang ilmu. Makanya penghulu harus tanya. Bapaknya ada enggak? Terutama kalau laki-laki bebas Pak Manto mau nikah di mana saja toh. Ya kan? Kalau perempuan ini yang harus ditanya. Intinya biasanya ditanyain, kok nggak cocok sama bin bapaknya ini yang ditanya. Iya, tanya betul, tanyakan. Kita sebagai orang tua, misalkan dari pihak laki-laki kitanya ya juga sebaiknya harus detail. Tanya apa jalur calon mantu ini, istri ini jalurnya sudah bener apa enggak? Gitu ya. Jadi cek dulu ya sebelum nikahkan ya. Bener, cek dulu. Kita juga berhak ngecek. Bukan karena mau dan tidak mau. Pasti nanti ada solusinya. Ya kan? Tidak, kalau memang seperti itu, insya Allah proses nikahnya akan terjadi. Ya kan? Pasti ada solusinya. Hanya saja nanti masalah ini itu harus dipecahkan dulu. Ya, tidak sampai membatalkan nikahnya, hanya nanti dicarikan solusinya seperti apa. Ya. Kita tahu Pak Manto anak wedok Tina binti Imam. Nah ini ya, ini adalah komunikasi antara dua anak, bapak dan anak yang luar biasa. Anak seperti itu tahu dan bapaknya juga seperti itu. Mendoakan kepada anaknya. Karena kita tahu bahwa ini Pak Manto ya, bagi bapak-bapak ini kita ya, karena kita tahu bahwa posisi kita laki-laki ini kuat di hadapan Allah, doakan anak-anak kita, ya kan? Doakan, karena doa kita kan luar biasa kan, seperti itu. Istri doakan Pak Manto, setiap hari istri. Terus antara doa bapak sama ibu kuat mana? Bapak. Bapak ya. Pokoknya orang tua, enggak ada keterangannya. Gini, surga di telapak kaki ibu, berarti kuat ibu lah. Tapi nggak surga ya, bapak ikut Firdaus. Ya itu, enggak ada keterangan ya. Yang itu ya. Kuat. Nah itu Hadis itu ya. hadisnya ibu itu penghormatan ya. Berarti kan ada lebih baik. Terkait penghormatan tuh. Tapi kualitas doanya kan enggak ada. Seingat saya kan enggak ada hadis ya. Enggak ada hadis yang membedakan kualitas doa. Tapi kalau orang tua sudah meninggal katanya anak lebih cepat nyampe-nya ke doa. Kedua orang tua iya. Kalau laki-laki kan anak laki-laki. Benar. Di sini tahlilan banyak Pak Manto keluar mahe. Ya enggak masuk Pak Manto ya. Baik, seperti itu. Lanjut Pak Manto 99. Maka tatkala mereka masuk menghadap kepada Yusuf, merangkul ibu bapaknya, dan dia berkata, masuklah kalian ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Nah ini salah satu dasar kenapa saya kemarin menyampaikan bahwa dialog bapak dengan anak itu adalah yang utama. Ini disebutkan ada ibunya. Iya, Rahel. Kan ini kan disebutkan. Maka tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf merangkul ibu bapaknya. Ya kan, sama di sini kan. Dan dia berkata, masuklah kamu ke negeri ini, insya Allah dalam keadaan aman. Ya, ada interaksi. Ini ibunya tidak ada interaksi. Masalahnya ruwetnya luar biasa. Ya Onda ya. Tapi bapak yang harus memberikan arah kepada anaknya kemana anak ini harus berjalan. Ya Onda ya, seperti itu. Sudah kadung Pak Manto ya. Iya kan? Nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Dan ini yang nanti
kalau dicek di Wikipedia, apa namanya dia? Wikipedia ya, di Google itu, ya Wikipedia. Nabi Yusuf itu lahir di Kan'an, luar Mesir, tapi wafatnya di Mesir. Ini karena apa? Terjadi perpindahan Nabi Yakub. Yusuf kan dibawa, jasadnya kan dibawa Musa. Ke Mesir ya? Oh iya, menyeberang ya. Kan dicari katanya ke nenek-nenek. Oh iya benar, di tengah danau itu, ya kan? Baik, inilah mulai migrasi. Berapa orang migrasinya? Wallahu alam. Pokoknya di situ sudah ada komunitas 12 keluarga itu sama bapak, ya kan? Bapak, 4 orang ibu, 11 anak. Ya kan, dan sudah beranak cucu mungkin. Nah itu migrasi semuanya dari pinggiran kota Mesir atau Kan'an tadi menuju ke kota Mesir. Tuh, yang kedua pelajaran di sini bahwa mereka datang dengan kedudukan sebagai bangsawan, ya kan? Apa ya, keluarga bangsawan. Tapi di akhirnya nanti di zamannya Nabi Musa, mereka statusnya sebagai orang rendahan. Betul kan? Nah, itu kenapa? Itu cari kenapa kok mereka dari status yang tinggi sampai menjadi status rendah. Itu kan pelajaran juga kan? Ya ke Fir'aun. Hah? Fir'aun. Bukan karena Fir'aunnya. Pemerintah. Bukan karena pemerintahnya juga. Karena apa kira-kira? Karena perilaku mereka sendiri, ya mulai mengabaikan perintah Allah, mulai semacam-macam, menurunkan kualitas diri. Generasi. Bener, generasinya jauh memang. Mulai dari Nabi Yusuf, ini kita ngomong Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf ke Nabi Musa ini jauh. Ini sudah berapa generasi ini? Nah ini kan langsung tuh ini, artinya kan kita tidak diketahui di sini ada nabi lagi kan? Oh jauh. Nah ini di sini kedudukannya luar biasa, di sini kedudukannya. Nah ini kenapa ini? Ini kan harus jadi bahan pertimbangan untuk kita. Walaupun ini bukan, kalau kita bayangkan bukan sebuah. Kalau kita ya mengambil pelajaran bukan sebuah negara, tapi misalkan keluarga kecil kita atau individu kita. Individu kita kalau sudah mencapai titik yang cukup, ya situ pertahankan. Jangan sampai kualitas diri kita menurun. Seiring dengan bertambahnya waktu. Kita harus jaga. Kita ambil pelajaran dari sini. Kenapa mereka kok sampai turun derajatnya? Ini kan seperti itu. Ya kalau kita melihat sejarah-sejarahnya ya Bani Israel itu satu suka menyelisih nabinya, ya kan, mendahulukan nafsunya, terus bikin aturan sendiri. Ya itu mereka, ya kan? Akhirnya sama Allah direndahkan. Nah itu makanya itu sama Allah direndahkan. Baik, lanjut Om Manto. Dan dia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Dan mereka semuanya menyungkur seraya bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, wahai Tuanku, inilah tabir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sungguh Tuhan telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan dari penjara dan ketika membawa kalian dari dusun padang pasir setelah setan merusakkan hubungan antara diriku
dengan saudara-saudaraku, sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini bagus ini. Saya termasuk ini. Loh iya, ini yang luar biasa. Yang sangat menarik dari kisah sepanjang Nabi Yusuf ini. Menariknya di sini. Nah, dan ia menaikkan kedua bapak ibunya ke atas singgasananya dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dahulu boleh seperti itu, sekarang tidak boleh. Rasulullah sudah melarang, ya kan, aktivitas seperti ini, bersujud kepada manusia, tidak boleh. Terus dan berkata Yusuf, wahai ayahku, inilah tabir mimikku yang dahulu. Sesungguhnya Rabbku menjadikan sebuah kenyataan. Ini adalah bentuk refleksi, bentuk introspeksi yang luar biasa. Dulu itu disampaikan 11 bintang, matahari, dan bulan. 11 bintang ini adalah saudara-saudaranya, matahari dan bulan ini bapak ibunya. Ya ini setelah mungkin 100 tahun, 80 tahun baru Terbongkar. Nah, itu ya. Jadi pelajaran dari sini apa? Allahu alam. Isyarat dari Allah. Kalau kita kan tidak mungkin seperti itu kan. Isyarat dari Allah yang sudah berpuluh-puluh tahun. Kita introspeksi. Mungkin nemunya 10 tahun, 20 tahun kemudian. Oh iya, kenapa Allah memberikan rumah Pak Manto di sini? Ya kan? Oh ini mungkin jalannya. Ya kan? Dengan seperti ini, itu introspeksi, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu tujuannya kan itu, bukan terus membanggakan diri. Ini kan, oh iya, ternyata Allah saat itu yang mungkin kita berpikiran negatif. Kenapa kok Pak Manto di lingkungan gubeng masjid luar biasa gemerlap, ditaruh di sini, ya tidak ada apa-apanya. Oh iya, Pak Manto di sini. Iya. Itu kan kosong belum tuh di sini? Apa? Kosong tuh, sepi tuh di sini. Sepi dulu ya. Iya kan, sepi kan. Foto kosong apa Pak melanjutkan? Loh gini loh, saya dulu tuh maunya Di galaksi ya, aksi yang sasar ini. bukan galaksi. Itu apa? Sidoarjo apa? Alun-alun sini. Oh, Gedeng Fajar. Bukan. Ya, alun-alun belok kiri toh. Nganu flyover toh, jembatan. Atau gedangan. Bukan. Oh ya. Perumahan apa? Saya sudah dapat di situ. Buduran. Peluru. Peluru ya. Terus. Peluru ya. Dah sampai situ. Alun-alun belok kiri kan, peluru. Alun kiri ya. Peluru ya betul. Terus. Dapat situ saya itu. Terus. Saya dapat informasi ada tanah dijual di sini. Ya. Saya kan jauh dari sana. Terus sana tak ambil uangnya. Oh iya. Sedikit di sini. Bisa 4 juta dulu DP 4. Padahal sana sekarang sudah mewah sana. Sudah mewah ya. DP-nya dulu 4 juta. Sini 5,5 juta tanahnya. 5,5 juta? 5,5 juta. Dapat info di sini dari temennya. Iya. Nah itu. Nah itu. Sampai awal diciduk nomor masjid. Nah itu kan. Kalau tak delok ada masjid. Nah. Kan dijaga lho. Lu yo aku sak parah-parah kono. Loh itu. Ya ada tapi jauh. Itulah manfaatnya orang yang sering sholat malam, Iya. zikir. Jadi saat itu seperti itu. Ya terus di sini langsung bos. Lah itu. Hadut nggak pernah lepas. Lah itu. Anak-anak. Makanya kan itu bahan introspeksi tuh. Iya. Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahwa kejadian yang lalu-lalu itu, kalau kita Masa suram. kalau kita introspeksi lagi, oh iya Allah itu sebenarnya sayang pada kita. Iya. Kita dijadikan seperti ini. Sini. Sudah. Kecil kecil anaknya Mas ya. Saya beli 97. Saya pindah 2000. Wah, 97 langsung tak pondasi kabeh bos. 3 tahun bangun istana lah Anan. Jadi istana 3 tahun bangun itu. Enggak. Saya kalau duwe bos. Enggak bangunnya 3 tahun. Loh, gini loh. Aku
sampai sing sebelah kuwi. Iku bangunan dilegon langsung brek. Gak iso iku. Iku aku sasus banget aku. Kamar tamu dhisik. Saya kan bangun 3 tahun di rumah ya. Aneh gak ono, gak iso masa kandhani. Mungkin gak jadi. Ya itu ya. Ini zaman tengah ya dari sana. Yo ndukung to. Waktu itu nyonya pas aku kan jadi Indowana Scan, gitu. Aku kan bagian repro. Banyak pesan ini, ambil pesan ini begini kan. Kemarin kalau di sini komputer lah. Ya. Terus? Nyonya ada kerja di rumah. Ya itu dapat THR dari itu 500 blok langsung diberikan material. Oh, gelar. Itu terus apa ya itu terus dia bangun bantu. Oh, dijual lagi. Oh, ya kemana deh Pak Mando tetap nggak mau nambah. Ingat sejarah. Itu sejarah Dia percaya. Sejarah itu makanya seperti itu diopeni. Terus ngene bos saiki. Anak yang ngomong, oh kok mau bapakku ini kan? Iya bapakmu lah kata bantu yuk kamu. Berdiri, bantu dodol. Padahal aku. Masih mengakui punyanya ya. Sumberku ya udah gak kerja. Ya itu ya. Baik, itulah bahan introspeksi dari diri kita termasuk Nabi Yusuf ini. Terus sesungguhnya Rabbku telah menjadi dan sesungguhnya Rabbku telah berbuat baik padaku ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir. Nah setelah itu ya waktu kecil dikeluarkan dari sana. Kalau enggak karena itu ya enggak mungkin jadi membesar sampai sekarang kan. Nah itu loh prosesnya. Alhamdulillah karena hadis kan disampaikan bagi orang beriman kejadian yang lalu itu pasti baik. Ya kan bagi orang beriman kejadian takdir itu adalah yang terbaik untuk kita. Ya. Biarpun yang dahulu menyakitkan itu. Iya. Hilangkan bos. Iya, ini Nabi Yusuf ini contohnya. Ya kan? Sampai dijual belikan ke sana kemari, itu yang terbaik. Masuk penjara juga, nah itu yang terbaik. Ya gak balas dendam ya. Lah ya ini ya. Nah lanjutnya ini yang menarik ini. Iya pelajaran. Setelah setan merusakkan hubungan antaraku dengan saudara-saudaraku. Menarik sekali kalimat ini. Menariknya apa? Dia tidak pernah menyalahkan saudara-saudaranya. Setan. Yang disalahkan adalah setannya. Oh iya, berarti aku yang sakit ya setan. Gara-gara setan ya. Ya itu, gitu ya. Ini Nabi Yusuf, pernyataan Nabi Yusuf ini yang luar biasa. Tidak ada dendam ya berarti. Tidak ada dendam. Jadi tetap yang disalahkan itu setan. Bukan personnya, ya. Di samping dari kalimat ini yang panjang ini kan tetap memuliakan Allah, ya kan? Terus dia bersyukur pada Allah. Kemudian setan yang bersalah, ya. Setan yang telah merusakkan hubunganku dengan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Rabbku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Dan dialah yang maha mengetahui lagak bijaksana. Maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki, artinya semua proses ini akan menghadirkan hal yang luar biasa, ya kan? Terus yang ditutup dengan sehingga dialah yang maha mengetahui dan maha bijaksana, bahwa proses itu kalau tidak dijalankan, ya tidak akan terjadi seperti ini. Tidak ada ceritanya seperti ini. Ya itulah. Ustadz kalau tidak salah Ustadz Firanda menyampaikan terkait dengan surat Yusuf. Kalau kalian sumpek baca surat Yusuf, ya mungkin masuk ya, karena di dalamnya ini apa ya, lika-liku hidup luar biasa ini. Keluarga. Satu dirinya sendiri, ya kan, dirinya sendiri. Yang kedua
anak-anaknya. Dia dengan anak-anaknya. Yang ketiga, antar anak-anaknya. Ya, seperti itu. Ya, lengkap, memang kisahnya lengkap ini ya. Baik, sampai sini ada tambahan Andika? Ini soal menyalahkan setan. Gimana? Selama itu bukan jadi alasan untuk pembenaran, apa membebaskan diri dari tanggung jawab itu tidak apa-apa. Kalau jadi saya enggak, maksudnya apa ya? Setan itu memang penyebab, tapi kan setan tidak punya kuasa atas manusia. Tidak bisa menggerakkan. Jadi setan cuma berbisik-bisik, nah setan jin ya. Bisik-bisik. Jadi misalnya saya zina karena setan, terus dianggap nggak salah, tetap salah. Salah. Cuman yes, setannya misalnya siapa ini wujudnya itu. Iya. Ya itu ya. Seperti itu mungkin. Ya. Baik, lanjut Pak Manto. Nah ini kesimpulan nanti. Belum ya. Wahai Tuhanku, sungguh Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan yang telah mengajarkan kepadaku sebagian tabir mimpi. Wahai pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ini sebenarnya jadi doa untuk kita juga ini. Ketika kita refleksi, diam-diam waktu iktikaf besok, ya kan? Atau kapanpun, ya kan? Kemudian tahu kisah dahulu. Oh ternyata saya seperti ini. Ya seperti ini kan doanya. Muhasabah. Ya Robku, sesungguhnya ke kantor. Sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan. Sama kita. Kita apa? Ya mungkin kekayaan, ya, keluarga, ya kan? Kerajaan kan sebuah simbol keberhasilan. Tempat sebagai simbol keberhasilan. Kalau kita tempat sebagai simbol keberhasilan kita apa? Rumah. Ya, punya rumah itu. Keluarga. Ya kan? Itu adalah sebuah simbol keberhasilan. Kenikmatan. Ya kan? Sama seperti ini kan. Telah menganugerahkan sebuah kerajaan. Kerajaan di dalamnya kan banyak. Ada raja, permaisuri, menteri-menteri, dan semuanya ada di dalam situ kan, sama keluarga. Satu rumah kita kan, ada kita, ada istri, ada anak-anak, mungkin anggota keluarga lainnya, jadi satu. Gitu ya. Dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Kalian tidak diajarkan, ya kan? Atau mungkin diajarkan tapi kita tidak tahu. Ya kan? Hanya kita menyebutkan isyarah, ya kan? Ya Rob, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Doa ini, pakai ini. Doa ketika apa? Kita bersyukur kepada Allah. Setelah lika-liku kehidupan yang naik turun ya mana ya, dan naik turun seperti ini, kita mencapai perjalanan kita sudah selesai, belum selesai, tapi sekarang ini sudah merupakan bentuk syukur yang luar biasa kepada Allah. Berdoa seperti ini, luar biasa ini. Ya Wanto ya, ajak istrinya seperti ini, doa seperti ini, Wanto. Ya, ayo seperti ini, ya. Sudah diberi banyak hal ini. Baik, ada yang sampaikan nanti kah? Dadah. Lanjut dulu, ayo. Itulah sebagian dari berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Rasul. Padahal kamu tidak berada di tengah mereka ketika mereka memutuskan rencana mereka untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur dan mereka sedang
mengatur tipu daya itu. Baik, ini nanti kesimpulan mulai 102 sampai 111 kesimpulan dari surat ini. Demikianlah berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Padahal kamu tidak berada di sisi mereka. Ketika mereka memutuskan rencananya untuk memasukkan Yusuf ke badan sumur dan mereka sedang mengatur tiba. Apa kira-kira gunanya ayat ini untuk kita? Mengambil cerita, mengambil kisah Sudah kemarin. Tapi ini untuk siapa ini? Ayat ini untuk siapa? kita. Untuk Rasul. Untuk Rasul dah. Kira-kira itu untuk Rasul kan? Rasul seperti ini. Kira-kira kita memandang ayat ini yang turun kepada Rasul apa? Kalau Pak Parti tadi cerita ayatnya sudah disampaikan oleh Rasulullah, ya kan? Terus Rasul disampaikan, kamu enggak tahu kejadian ini, taunya dari aku, dari Allah, ya kan? Nah kita melihat apa ayat ini yang turun kepada Rasul, kira-kira gunanya untuk apa? Meyakini bahwa ini dari Allah. Terus terkait dengan Rasulullah hubungannya apa? Berarti Rasul dinasihati sama Allah. Bukan dinasihati. Diberitahu. Ini adalah bukti bahwa Rasul adalah nabi. Ini bukti. Lagi sekarang kita meyakini bahwa Rasulullah itu adalah nabi. Buktinya apa? Cerita yang nggak pernah ikut kejadian tapi Iya, inilah jadi hal-hal yang kita sekarang tidak merasakan hal ini ya, mungkin ya. Tapi kalau si zamannya Rasulullah mungkin iya benar. Bagaimana seseorang yang tidak pernah kemana-mana, makanya luar biasa disebutkan ummi ini. Iya kan, ummi ini adalah status yang luar biasa ternyata. Diam di rumah tapi kok banyak cerita. Iya, ini loh, ya, ummi ini luar biasa statusnya ini, iya kan? Orang yang tidak kemana-mana, diam di satu kota, di tengah padang pasir, Pengalaman. tapi tahu semuanya. Yang kejadian itu ribuan tahun di belakangnya. Cek dengan umat-umat terdahulu, maksudnya sebelum ada kenabian ini sudah cerita ini sudah terdengar. Sudah, makanya itu. Tapi Ya. dianukan lagi sama Rasulullah itu Nah, cerita ini hanya diketahui oleh ahli kitab. Ahli kitab saat itu ada dua, ahli kitab Injil dan ahli kitab Taurat, ya kan? Ya orang-orang terdahulu. Injil dan Rasulullah itu terpaut 600 tahun, ya kan? Berarti sudah ratusan tahun, ribuan tahun ke belakang. Apalagi Taurat. Tiba-tiba Rasulullah cerita seperti ini. Harusnya orang yang pegang kitab saat itu ya benar ini Nabi. Ini loh. butuhnya mengiyakan. Nah, ini loh. Yang ini benar. Nah, kita mungkin di sini tidak menganggap ayat-ayat seperti ini sebuah ayat-ayat yang luar biasa. Tapi bagi mereka ini adalah informasi yang luar biasa. Tidak ada orang yang tahu kisah ini. Tiba-tiba Rasulullah dengan jelas menyampaikan secara runtun, Yusuf runtut sampai detail sampai terakhir. Dan mereka menganggap orang bangsa Arab saat itu adalah jahil itu tadi. Nggak tahu, nggak ada aturan. Kan dia nggak ada kitab suci kan. Nggak ada yang mengarahkan. Ada yang mengarahkan tapi sudah ribuan Ismail itu yang jauh dari atas kan. Jauh dari atas sudah. Prosesi haji aja sudah melenceng jauh. Ya kan seperti itu. Ini ayat luar biasa. Ini adalah bukti kenabian Rasulullah. Lanjut Pak Manto. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Ya kan? Ini kepada Rasulullah dan nyambung ini kan. Jadi 102 terus dan seperti itu masih nyambung ke 102. Ini loh. Terus Pak Budi juga tadi menyampaikan tinggal iya loh. Ya,
Tinggal iya saja loh. Dan sebagian besar manusia tidak beriman. Tinggal iya, ya kan? Luar biasa kan ini. Kan? Jelas buktinya. Lanjut Pak Manto. Dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka terhadap dakwamu ini, dan tidak lain hanyalah pengajaran bagi semesta alam. Jelas ini ya. Allah Rasulullah tidak minta apa-apa. Lanjut. Dan berapa banyak tanda-tanda kuasa Allah di langit dan di bumi, dan mereka lalui sedang mereka berpaling darinya. Nah ini menjadi pelajaran untuk kita sekarang, ya kan? Artinya di sini disebutkan selain ini masih banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang sudah kita lalui, ya, yang sudah kita jalani. Tapi itu tadi mereka berpaling, tidak memperhatikan. Kalau kita memperhatikan, insya Allah kita akan semakin dekat kepada Allah. Harusnya kan seperti itu, ya kan? Seharusnya seperti itu. Dan kisahnya terkait dengan Nabi Yusuf ini ada cerita sebagian kecil aja, sisanya banyak. Makanya itu ambil pelajaran. Ya, ya, itu ya. Mungkin sekarang keadaan cuaca yang luar biasa. Terus bukannya kita ini, tapi kita oh iya akhir zaman. Alam mulai tidak tunduk dengan siklusnya yang sebelumnya. Berarti sudah ada perubahan. Ya, kita harus seperti apa? Ya kita harus makin mendekat pada Allah. Mendekatnya seperti apa? Banyak, tergantung peran kita. Peran kita apa seperti ini? Oh berarti cara mendekatkan diri kepada Allah seperti ini. Sesuai porsinya masing-masing, ya kan? Seperti kamar Andika ya. Sesuai dengan jatahnya masing-masing. Saya sampaikan kepada Andika. Tugas kita masing-masing ya. Ya, berat ringannya itu pasti definisi beratnya masing-masing. Hanya saja yang berlaku di dunia ini, aturan yang berlaku di dunia ini adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti tidak melebihi kapasitas masing-masing. Iya toh? Nilainya sama. Iya kan itu kan, tapi beda nilainya. Pak Manto dikasih istri seperti itu anteng Pak Manto. Kita dikasih istri seperti itu. Oh yang ya kan? Pak Manto sudah terbiasa. Ya kan? Iya soalnya karena duit. Wah kan itu kan tingkat ketahanannya masing-masing. Tapi yang jelas aturannya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu sesuai dengan, berbeda dengan aturan akhirat. Aturan akhirat siapapun Anda, siapapun makhluk, kelompok dari makhluk yang mana, ya kan, standar bahagia dan standar siksaan itu Allah yang menentukan. Benar enggak? Ya kan? Allah, saya dikasih api ini sakit. Ya kan? Masa harus api? Kalau jin dikasih api ya enggak terasa. Berarti kan Allah punya standar yang luar biasa untuk menyiksa makhluknya yang tidak taat ini. Walaupun sama-sama api ya. Iya. Artinya kan standarnya luar biasa nanti. Sangat menyiksa sekali. Gini, katanya setan kan dari api, kenapa dibakar sama contohnya kita kulitnya sama enggak ya kayak gitu. Artinya apinya siksanya loh, beda dengan manusia. makanya itu Allah punya standar sendiri yang disamaratakan nanti di sana. Kalau di sini ujiannya itu tidak disamaratakan, disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Itu ya, ini yang luar biasa ya. Lanjut Om Manto. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan sebagai orang-orang musyrik. Dengan menyekutukan Allah ini. Kalau kisahnya ini gimana Nabi Yusuf? Ya itu tadi Nabi Yusuf. Dengan kelebihan Nabi Yusuf tetap ingat pada Allah. Mengajarkan kepada manusia.
mengajarkan tauhid kepada manusia. Jangan sampai seperti ini, jangan sampai seperti ini. Dia lanjut. Apakah mereka merasa aman Terus dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka yang kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya? apa Anda maksudnya? Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka atau kedatangan kiamat? Artinya dengan keadaan seperti ini nggak pahamkah, ya kan? Terus kita merasa aman terhadap pertanggung. Jadi apa yang kita lakukan di dunia itu pasti ada pertanggungjawabannya di akhirat, gitu ya. Jadi kalau kita melakukan hal negatif, waspada, ya kan? Nanti ada pertanggungjawabannya, ya. Terus lanjut, Om Anto. Katakanlah, inilah jalanku, agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah berdasarkan hujah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ini sudah jelas ini. Inilah jalanku, jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Jelas Pak Anto ya? Dengan hujah yang nyata. Maha Suci Allah. Di sini Maha Suci Allahnya apa? Subhanallah ya. Wa subhanallah. Maha Suci Allah. Dari anggapan yang negatif terhadap makhluknya, dari makhluknya, ya kan? Seperti itu. Boleh diambil dari kisah Nabi Yusuf, boleh, silakan. Apa anggapan negatif makhluk terhadap Allah, ya kan? Misalnya tadi takwil mimpi, oh Nabi Yusuf sakti, bukan, bahwa yang menyampaikan ini adalah Allah atas izin Allah, seperti itu, ya. Jadi ini harus pegang. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Jelas ini ya. Makanya ini adalah perintah untuk kita harus belajar Al-Quran dan Sunnah. Lanjut Om Anto. Oke, moga. Saya pikir ayat 103 ya. Mulai ayat 103 sampai 108 ini bukan untuk orang muslim saja ini. Ini semua manusia ini. Terutama non muslim ini yang mestinya dia harus tahu ini. Makanya terus kita disuruh mendakwakan. Hendaklah di antara kalian ada yang menyampaikan pada yang lain ini. Jadi ini yang termasuk ini. Ya benar Bang, ini umatnya Rasulullah kan? Umat Rasulullah kan termasuk orang kafir juga sekarang kan? Baik, lanjut Om Anto. 109. Kami tidak mengutus Rasul sebelummu, wahai Rasul, melainkan kaum laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri-negeri Mekah. Maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi, lalu mereka melihat kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul, dan sesungguhnya negeri akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka tidaklah kalian memikirkannya. Maka kembali lagi, ini adalah nubuat, bukti nubuat, bukti kenapa bahwa Rasulullah itu adalah Nabi yang diutus. Iya kan? Bukti-bukti. Iya kan? Makanya ketika Lia Eden menyampaikan bahwa dia Nabi, ya itu harus corek, nggak cocok. Soalnya dia wanita, ya kan? Ini laki-laki. Maka tidaklah mereka berpikir sebagaimana kesudahan mereka, dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ini seperti yang disampaikan Andika kemarin kan? Nah itu ya kan? Orang-orang kafir memilih dunia, sedangkan akhirat lebih baik. Ya itu. Jadi orang cerdas adalah orang yang selalu memikirkan kematian. Nah itu, kematian artinya
akhirat itu tadi. Ya pinter itu Pak Manto kan. Dasip. Hah? Quran ini kebanyakan cerita endingnya terdahulu. Seolah-olah mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad itu sudah Nabi terakhir. Iya. Terdahulu. Iya. Kita tidak merasakan kehadiran ayat-ayat tersebut karena informasi kita sudah buka semua sekarang. Bener kan? Kayak ini kan diakhiri dengan terdahulu kalau benar-benar bagi mereka saat itu berarti sekali. Karena ditunggu-tunggu bener ini si sosok Nabi terakhir ini, bener kan? Dari Pak Manto ini, bukan ternyata Pak Manto keturunannya bukan dari seperti ini. Cari Pak Budi, bukan ini ceritanya Pak Budi ngawur ini, ya kan? Sudah kayak terakhir, penyampaiannya sudah terakhir ya Rasulullah. Ditunggu. Nggak ada lanjutan, akan datang. Tidak ada itu. Habis ini bener, ya. Lanjut teman. Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan mereka dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka pertolongan kami, lalu diselamatkanlah orang-orang yang kami kehendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang gemar berbuat dosa. Nah, itu kisah para nabi terdahulu, ya kan? Lanjut teman-teman. Sungguh dalam kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, jelas Pak Manto ya. Jelas bahwa di sini kan kisah Al-Quran itu bukan dongeng. Ya, itu adalah pengajaran untuk kita, bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang mau membaca, mau mentadaburi isinya, mencari pelajaran darinya, satu lagi, dan kemudian menjadikan dasar untuk perbuatan kita. Ini yang penting ya. Jadi tidak hanya kalau berhenti hanya sebagai paham saja, itu hanya sebagai dongeng saja. Dan ini adalah menjadi dasar bagi aktivitas kita selanjutnya apa? Ya, tuh Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu. Membenarkan seperti tadi, Rasulullah menyampaikan kisahnya Nabi Yusuf, dulu juga ada, ya kan? Rasulullah menyampaikan kisah Nabi Musa, yang benar seperti ini, bukan yang seperti itu, ya. Dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Selesai surat Yusuf dengan segala dinamika kehidupannya. Baik, sampai sini ada yang disampaikan? Yusuf ini luar biasa ini. Andika, apa yang disampaikan Andika? Hah? Gimana? Menjelaskan kebanyakan setelah menafsirkan. Jadi menurut beliau itu tidak membebani di luar kemampuan itu, tapi faktanya ada yang diuji sampai wafat itu. Patokannya kan itu batasnya kan sampai wafat. Ada orang yang diuji sampai wafat, berarti bukan begitu maksudnya. Jadi ujian itu teksnya gimana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah seseorang itu diuji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Itu. Ya.
Iya. Tapi dikritisi, Hah? yang komentar juga kritisi tafsir yang lain juga. Artinya itu ujian bagi siapa. Artinya Hah? kalau di luar batas kemampuan, ya Allah ada yang memberikan hingga wafat. Nah, masalahnya kan batas kemampuan itu kita tidak punya. Maksudnya batas kita sampai seberapa kan kita tidak tahu. Yang tahu Allah yang tahu. Kita ya seharusnya berbaik sangka saja terkait dengan dan meyakini bahwa apa yang terjadi itu pasti masih dalam batas kemampuan kita. Ya itu aja. Karena batas kita sendiri kita tidak tahu. Ya, kalau sambat, aku nggak kuat ini. Nah itu tidak boleh malah ya seharusnya ya. Ya itu tidak boleh. Okay. Seperti yang disampaikan kelihatannya itu kayak apa sih? Bertentangan dengan maksudnya Allah itu tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kemampuannya. Tapi nyatanya terus banyak manusia yang setelah berani dia bunuh diri. Seakan-akan itu melebihi batas kemampuan. Ya akhirnya kalau kita meneliti lebih jauh lagi ya meyakini apa yang disampaikan Allah tadi kehendaknya itu. Itu ada artinya tidak ada iman kalau sampai bunuh diri. Makanya terus itu malah orang itu akhirnya ya sebetulnya harus meyakini apa yang disampaikan di sini. Apa yang disampaikan di sini. Nah, untuk itu supaya mengetahui ya banyak baca, belajar, kembali lagi belajar, baca, bener. Ya itulah ya Pak Manda ya, kehidupan dunia. Surat Yusuf mengajarkan kita banyak hal, ya kan? Lika-liku kehidupan, doanya ternyata muncul, ya kan? Doanya muncul sebuah kerajaan, kita juga punya kerajaan, ya kan? Iya, ya kan? Makanya doanya Nabi Sulaiman kan Pak Wanto senang loh. Ya Allah jangan berikan Kekayaan pada orang lain. Iya. Ya sudah maksudnya itu mungkin istri seperti itu stop di Pak Manto saja. Iya kan? Bahaya orang lain. Iya. Pasti enggak. Bunuh diri. Baik, alhamdulillah semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Kurang lebihnya saya maaf, kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak itu bagus. Sangka kecuali Senin Oktober toh, Senin hari. Senin hari. Bapak Presiden.